Tahu nggak sih, kalau Rumah Laksamana Muda Maeda itu sekarang jadi museum loh. Yes, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bareng aku Shani. Dan aku Risa. Yuk, ikutin! Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi dulunya merupakan kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Indonesia telah merdeka. Nah, tempat ini menjadi saksi bagaimana naskah proklamasi dirumuskan. Namun, perjuangan Indonesia tidak berhenti setelah proklamasi dibacakan. Kemerdekaan yang telah diraih harus dipertahankan di tengah upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pameran diplomasi Indonesia yang berada di kawasan museum ini menampilkan berbagai kisah perjuangan tersebut melalui karya seni, arsip, dan dokumentasi sejarah. Nah, proklamasi itu hadir dari tokoh-tokoh yang berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi setelah proklamasi dibacakan, masih banyak perjuangan yang harus dilakukan. Perundingan Renville, perundingan Linggarjati, sampai terakhir di Rumah Diplomasi. Setelah menelusuri perjalanan diplomasi Indonesia, kita beralih ke bangunan utama museum yang menjadi lokasi berlangsungnya peristiwa bersejarah pada malam menjelang kemerdekaan. Ruangan ini menjadi tempat berkumpulnya para tokoh bangsa sebelum proses perumusan naskah proklamasi dimulai. Naskah proklamasi dirumuskan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 3 dini hari oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Dari ruangan sederhana inilah lahir kalimat-kalimat yang menjadi penanda berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Setelah konsep naskah selesai ditulis tangan oleh Soekarno, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Meli. Nah, setelah konsep proklamasi dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, proklamasi dibawa ke ruang Serambi untuk dibacakan. Sebelum dibacakan kepada publik, naskah proklamasi terlebih dahulu disepakati oleh para tokoh yang hadir pada malam itu. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam lahirnya dokumen bersejarah yang menandai kemerdekaan Indonesia. Setiap sudut bangunan ini menyimpan jejak perjuangan para pendiri bangsa. Museum ini juga menyimpan berbagai koleksi bersejarah seperti mesin ketik, radio, pakaian, hingga atribut yang berkaitan dengan tokoh-tokoh pada masa perjuangan kemerdekaan. Di area belakang museum, terdapat bunker peninggalan Laksamana Maeda yang menjadi bagian dari sejarah bangunan ini pada masa pendudukan Jepang. Keberadaan bunker tersebut menambah nilai historis museum sebagai saksi berbagai peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia penjelasan mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. segitu dulu dari kita. Aku Shani. Dan aku Risa. Sampai jumpa. Dadah!